Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat melaksanakan seminar kuliah praktik dengan judul Analisis Deskriptif Kendala Penduduk Terhadap Pengisian Sensus Penduduk Online tahun 2020. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing kami, Ibu Marisa Herlina Estat, MSc, dan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan kuliah praktik ini. Perkenalkan, kelompok kami yang beranggotakan 3 orang, saya Rara Hera Sylvia. Perkenalkan, saya Rafa Sudirjo. Perkenalkan, nama saya Regita Perlia. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis deskriptif kendala penduduk terhadap pengisian sensus penduduk online tahun 2020. Yang pertama adalah latar belakang. Kuliah praktek merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh di program studi Statistika Fakultas MIPA Universitas Islam Bandung. Dalam pelaksanaan kuliah praktek ini, mahasiswa diberikan kesempatan untuk melaksanakan sensus penduduk online tahun 2020 yang hanya dilaksanakan selama 10 tahun sekali. Sensus penduduk tahun 2020 dilakukan dengan 2 tahap, yaitu pengisian secara online dan datang ke rumah masyarakat untuk mengisi data sensus. Tahun 2020 merupakan pertama kalinya sensus penduduk dilaksanakan dengan tahap online. Dari hal tersebut, penulis ingin menganalisis kendala penduduk selama pengisian sensus penduduk online tahun 2020. Pengisian sensus penduduk online 2020 merupakan hal yang wajib diisi oleh warga negara Indonesia. Kepala rumah tangga sangat penting mengisi data sensus dengan benar, yaitu menulis NIK, nomor induk keluarga, nomor KTP, dan data pribadi anggota keluarga. Manfaat kuliah praktek yaitu memberikan pengalaman baru bagi mahasiswa dalam dunia kerja di suatu instansi atau perusahaan tertentu. Rumusan masalah yang kita ambil yaitu bagaimana analisis deskriptif kendala penduduk terhadap pengisian sensus penduduk online tahun 2020. Dan tujuan penelitian yang kita ambil yaitu untuk mengetahui bagaimana hasil analisis deskriptif kendala penduduk terhadap pengisian sensus penduduk online tahun 2020. Selanjutnya, sejarah tentang sensus. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang sensus, BPS telah menyelenggarakan sensus penduduk secara serentak pada tahun 1961. Nah, sensus penduduk tersebut itu merupakan sensus penduduk pertama setelah Indonesia merdeka. Nah, selanjutnya pada tanggal 26 September 1997 telah ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang statistik, di mana Lembaga Biro Pusat Statistik itu telah diubah namanya menjadi Badan Pusat Statistik yang sampai saat ini dikenal, dan sekaligus menetapkan tanggal tersebut sebagai Hari Statistik. Lalu ada visi dan misi dari BPS. Visi dari BPS yaitu sebagai pelapor data statistik terpercaya untuk semua. Sedangkan misi dari BPS yaitu menyediakan data statistik yang berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional, serta memperkuat sistem statistik nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik. Jadi, pemerintah sudah mempercayakan dan sudah menugaskan lembaga BPS sebagai pelapor data statistik yang terpercaya untuk semua dalam berbagai bidang. Oleh karena itu, BPS harus menyediakan data yang berkualitas serta dikemas dalam standar nasional maupun internasional. Sensus penduduk. Sensus penduduk merupakan pendataan jumlah penduduk dalam kurun waktu 10 tahunan yang dilakukan dengan cara pengumpulan, penyusunan, pengolahan, dan penerbitan data yang bersifat demografis, ekonomis, sosial dalam suatu wilayah atau negara tertentu. Biasanya, sensus penduduk ini sering disebut dengan cacah jiwa yang dilakukan oleh pemerintah dengan mendatangi langsung rumah-rumah penduduk. Sensus penduduk tahun 2020. Pada tahun 2020 ini, Badan Pusat Statistik melakukan kegiatan sensus penduduk yang berbeda dari sensus penduduk sebelumnya.
Kini, sensus penduduk tahun 2020 dilakukan dalam 2 tahap. Yang pertama, sensus penduduk online. Dilaksanakan pada tanggal 15 Februari sampai dengan 29 Mei 2020, yang memungkinkan penduduk untuk mengisikan informasinya secara mandiri. Yang kedua, sensus penduduk wawancara. Dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 30 September 2020 dengan cara mendatangi langsung rumah-rumah penduduk. Petugas sensus akan mewawancara penduduk yang belum sempat berpartisipasi dalam pelaksanaan sensus penduduk online. Tujuan sensus penduduk online 2020. Yang pertama, itu menyediakan data jumlah, komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk Indonesia dikumpulkan menjadi satu kesatuan data kependudukan Indonesia. Yang kedua, itu menyediakan parameter demografi dan proyeksi penduduk, seperti kelahiran, kematian, maupun migrasi, serta karakteristik penduduk lainnya untuk keperluan proyeksi penduduk dan indikator SDG. Metode sensus penduduk tahun 2020. Pelaksanaan sensus penduduk tahun 2020 ini menggunakan metode kombinasi, di mana data dari Dukcapil digunakan sebagai prelis ke lapangan. Metode ini menggunakan data registrasi yang relevan dengan sensus, kemudian dilengkapi dengan sampel survei untuk mendapatkan karakteristik data yang lebih detail. Di sini ada timeline kinerja kami selama kuliah praktek sensus penduduk online. Pada tanggal 6 Maret 2020, yaitu melaksanakan rapat koordinasi kampus sensus penduduk online 2020 di Universitas Islam Bandung. Dan tanggal 6 sampai 27 Maret, kami melakukan publikasi di media sosial, di Facebook, di Instagram, dan di lain-lainnya. Pada tanggal 6 sampai 30 Maret, yaitu sosialisasi dan pelaksanaan pengisian sensus penduduk online. Pada tanggal 30 Maret 2020, yaitu pengumpulan laporan aksi sahabat sensus. Kegiatan sahabat sensus sendiri yaitu proses pelaksanaan dilakukan dengan 2 cara, yaitu mengajak partisipan melalui media sosial untuk teman maupun kerabat, dan mendatangi langsung penduduk setempat. Grafik tanggal pengisian sensus penduduk online. Berdasarkan grafik, tanggal pengisian mengalami peningkatan di rentang waktu 6 sampai dengan 10 Maret 2020 dengan jumlah pengisian terbanyak sebanyak 12 kartu keluarga. Kemudian mengalami penurunan di rentang waktu 11 sampai dengan 15 Maret 2020 dengan jumlah pengisian paling sedikit yaitu 1 kartu keluarga. Dari tanggal 16 sampai dengan 20 Maret 2020, jumlah pengisian berada di rentang 4 sampai dengan 6 kartu keluarga. Mengalami peningkatan kembali di tanggal 21 sampai dengan 23 Maret 2020. Dan di tanggal 24 Maret, pengisian hanya terjadi 1 kartu keluarga. Kemudian, di tanggal 25 sampai dengan 30 Maret 2020, jumlah pengisian berada di rentang 1 sampai dengan 5 kartu keluarga. Selanjutnya di samping saya sudah terdapat grafik jumlah pengisi sensus penduduk online menurut prosedur pelaksanaan pada tanggal 6 sampai 30 Maret 2020. Sudah terlihat bahwa dari 92 kartu keluarga yang kita teliti, itu terdapat 81 diantaranya telah diberikan arahan melalui sosial media, entah itu melalui personal chat WhatsApp atau sejenis lainnya. Dan 11 lainnya itu diberikan arahan secara langsung. Jadi diberikan arahan mengenai bagaimana caranya mengisi sensus penduduk secara baik dan benar. Ada karakteristik wilayah dan karakteristik responden. Untuk karakteristik wilayah, yaitu lokasi pelaksanaan dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat, khususnya Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Namun ada juga yang mengisi di luar Provinsi Jawa Barat, seperti DKI Jakarta, Banten, Lampung, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan bahkan sampai NTB. Sensus penduduk online ini melibatkan 92 kepala keluarga dengan total 352 penduduk. Untuk karakteristik responden sendiri yaitu warga negara Indonesia dan warga negara asing yang telah atau akan tinggal selama minimal 1 tahun di Indonesia.
Grafik jumlah responden menurut asal daerah. Berdasarkan grafik yang ditampilkan, menurut hasil olah data diperoleh bahwa jumlah responden paling banyak berasal dari Kota Bandung, Jawa Barat sebanyak 23 kartu keluarga, diikuti dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat sebanyak 21 kartu keluarga. Untuk daerah Kabupaten Indramayu dan juga Kabupaten Cirebon, Jawa Barat masing-masing sebanyak 16 kartu keluarga. Kemudian, untuk yang berasal dari Kabupaten Ciamis dan juga Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, masing-masing sebanyak 2 kartu keluarga, sisanya sebanyak 1 kartu keluarga. Deskriptif jumlah anggota keluarga. Berdasarkan tabel tersebut, jumlah keseluruhan responden yaitu sebanyak 92 kartu keluarga. Pada setiap kartu keluarga, memiliki jumlah anggota keluarga paling banyak 6 orang dan paling sedikit 1 orang. Kemudian, jumlah seluruh anggota keluarga yaitu sebanyak 352 orang. Dengan rata-rata jumlah anggota keluarga yaitu sebanyak 4 orang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang histogram jumlah anggota keluarga dari 92 kartu keluarga yang sudah kita teliti. Dari histogram di samping itu dapat dilihat bahwa jumlah keluarga tertinggi yang memiliki jumlah anggota keluarga sebanyak 4 orang itu memiliki frekuensi 41 keluarga. Sedangkan yang memiliki frekuensi terkecil yang hanya 4 keluarga saja itu memiliki anggota keluarga hanya 1 orang saja. Selanjutnya ada pie chart status keberadaan anggota keluarga. Jadi berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa dari 355 anggota keluarga ini 99% atau sekitar 350 orang diantaranya itu berstatus masih ada, sedangkan yang 1% itu setelah meninggal dunia dan 0 lainnya itu sebagai anggota baru. Selanjutnya itu ada pie chart status hubungan keluarga dari 355 anggota keluarga. Jadi berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa dari 355 anggota keluarga itu terdiri dari 92 orang sebagai kepala keluarga, 79 orang sebagai istri, 179 orang sebagai anak, 1 orang sebagai cucu, 1 orang sebagai keluarga lain, dan 3 orang yang sudah meninggal. Publisitas sensus penduduk. Publisitas sensus penduduk tahun 2020 menggunakan media sosial berupa Facebook, Instagram, WhatsApp Story karena platform tersebut banyak digunakan para penduduk Indonesia. Oleh karena itu, kami menggunakan media sosial tersebut untuk mempublikasikan mengenai sensus penduduk online tahun 2020. Selanjutnya ada grafik jumlah responden menurut media dan tanggal pengisian. Dari grafik dapat dilihat bahwa media Instagram Story pada tanggal 8 Maret sebanyak 2 kali post menghasilkan jumlah responden terbanyak yaitu berjumlah 12 kartu keluarga dan diikuti oleh media Facebook sebanyak 9 kartu keluarga pada tanggal 23 Maret. Sedangkan pada tanggal 9 Maret yang mempunyai banyak kali post melalui media Instagram Story sebanyak 3 kali post, tidak ada yang mengisi sensus penduduk online. Kendala yang dihadapi. Yang pertama, sulitnya mengakses halaman website karena masalah jaringan yang tidak stabil. Kemudian, sulitnya mengunduh bukti pengisian. Hal ini dikarenakan masalah jaringan yang tidak stabil, ketidakmahiran penduduk dalam menggunakan alat komunikasi karena pada sebagian penduduk ada yang tidak mengklik tombol download, ataupun masalah platform yang digunakan karena pada beberapa penduduk ada yang tidak terdapat unduh bukti pada halaman pengisian. Selanjutnya, kendala yang terjadi ada pada saat login server. Sulit login dikarenakan seluruh penduduk mengakses satu web secara serentak sehingga menjadikan web tersebut overload. Ataupun sulit login dikarenakan kartu keluarga tidak terdaftar sebelumnya karena yang mengisi sensus bukan kepala keluarga. Lalu, dalam proses pengisian data, responden kurang paham dengan pertanyaan yang diajukan. Dikarenakan tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya.
misalnya pada domisili dan tegangan listrik dari salah satu anggota keluarga lainnya, sehingga perlu waktu untuk bertanya maupun mencari berkas-berkas yang dibutuhkan. Solusi untuk sensus penduduk online. Yang pertama, perlu adanya himbauan dan tata cara pengisian langsung ke daerah-daerah yang belum mahir menggunakan alat komunikasi. Selanjutnya, Badan Pusat Statistik selain mempublikasikan tentang sensus penduduk, dapat mempublikasikan juga tentang sahabat sensus, agar masyarakat mengetahui tentang keberadaan sahabat sensus. Untuk sahabat sensus sendiri, ketika akan melakukan tugas, sebaiknya membawa surat tugas pelaksanaan tentang sensus penduduk ini, agar masyarakat bisa lebih percaya. Selanjutnya, perlu ditingkatkan pelayanan platformnya untuk meminimalisir terjadinya sulit login. Lalu, perlu adanya himbauan untuk mempersiapkan jaringan yang dimiliki sebelum mengakses platform yang akan digunakan, dan himbauan untuk lebih menggunakan data kuota dibandingkan dengan Wi-Fi, karena jika memakai Wi-Fi hanya akan memperlambat koneksi dan semakin sulit untuk mengakses website yang akan digunakan. Selanjutnya, karena untuk pertanyaan yang diajukan bisa diisi oleh anggota keluarga lainnya, sebaiknya perlu ada himbauan untuk lebih mempersiapkan berkas yang dibutuhkan. Selanjutnya ada presentasi kendala dalam pengisian sensus penduduk online tahun 2020. Dari hasil data diperoleh bahwa mayoritas responden tidak mengalami kendala saat pengisian dengan presentasi 70,65%, sedangkan 2,35% responden mengalami kendala saat pengisian seperti lamanya mencari berkas, sulitnya login, sulitnya mengunduh bukti pengisian, susah sinyal, dan lain-lainnya. Di sini ada diagram daerah yang memiliki kendala saat pengisian sensus penduduk online menurut asal daerah responden. Dari diagram tersebut bahwa daerah yang memiliki kendala saat pengisian tertinggi ada pada daerah Kabupaten Bandung, Jawa Barat sebanyak 10 kartu keluarga dan diikuti oleh Kabupaten Cirebon, Jawa Barat sebanyak 4 kartu keluarga. Dalam mengisi sensus penduduk online, setiap orang berbeda-beda. Ada yang memiliki kendala dan ada juga yang tidak memiliki kendala dalam mengisinya. Pada kali ini saya akan menjelaskan diagram kendala pengisian di setiap asal daerah. Pada diagram di samping sudah terdapat 4 kategori kendala yang sudah kita teliti, yang digolongkan dalam 4 warna. Yaitu ada lamanya mencari berkas, sulit login, sulitnya mengunduh bukti pengisian, dan susah sinyal. Dan pada diagram di samping juga sudah terdapat garis vertikal yang menerangkan daerah asal. Sedangkan garis yang horizontal itu menerangkan frekuensi atau banyaknya keluarga yang memiliki kendala. Keluarga yang memiliki kendala terbanyak itu terdapat pada wilayah Kabupaten Bandung yang memiliki 9 keluarga yang memiliki kendala sulitnya mengunduh bukti pengisian. Sedangkan lamanya mencari berkas hanya dialami oleh wilayah Serang, Banten, yang hanya memiliki 1 keluarga yang berkendala. Tentang analisis korespondensi. Analisis korespondensi itu merupakan metode analisis untuk mempresentasikan data tabulasi secara grafis, yang dalam bentuk umumnya itu biasa dikenal dengan scatter plot. Analisis korespondensi juga biasa digunakan seseorang untuk menganalisis data yang berjumlah besar atau berjumlah banyak, karena akan dengan mudah mengelompokkan data tersebut dan tidak sulit untuk memahaminya. Analisis korespondensi. Tujuan dari analisis korespondensi adalah untuk menjelaskan variasi atau inersia data yang paling banyak dalam suatu model dalam dimensi yang paling kecil. Dimensi yang digunakan biasanya 2 atau 3 sesuai dengan tujuan penelitian. Manfaat analisis korespondensi yaitu dapat menyederhanakan data yang kompleks yang berasal dari tabel berdimensi banyak atau berukuran besar menjadi suatu tampilan yang lebih sederhana, di mana mempertahankan informasi berharga dalam suatu kumpulan data. Manfaat lain dari analisis korespondensi adalah
yaitu menyajikan data melalui suatu tampilan yang mewakili data baris dan juga kolom, sehingga data lebih mudah untuk dibandingkan. Hasil analisis korespondensi. Analisis korespondensi akan sangat cocok ketika data dari variabel yang dimiliki banyak. Pada tampilan diagram batang sebelumnya, sudah dapat terlihat kendala yang terdapat di setiap daerah. Tetapi, kami mencoba melakukan analisis korespondensi menggunakan software Minitab agar tampilan informasi dapat terlihat lebih jelas. Pada tampilan plot dari hasil analisis yang didapat, 4 kategori kendala pengisian dapat terlihat lebih jelas, yaitu susah sinyal, sulit login, lamanya mencari berkas, dan sulitnya mengunduh bukti pengisian. Untuk kendala pengisian susah sinyal, terdapat pada daerah Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Untuk Kota Bandung, Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dan Kabupaten Indramayu, Jawa Barat memiliki 2 kendala pengisian, yaitu sulit login dan sulitnya mengunduh bukti pengisian. Untuk daerah lainnya yang memiliki kendala sulit login yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dan Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Untuk daerah lainnya dengan kendala pengisian sulitnya mengunduh bukti pengisian yaitu Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dan untuk kendala pengisian lamanya mencari berkas hanya terdapat pada daerah Kabupaten Serang, Banten. Nah, sekarang kita sudah sampai ke kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari kuliah praktik kita sekarang ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang dunia kerja dan dapat mengetahui berbagai ilmu statistika yang ada dalam lingkungan kerja. Serta kuliah praktik ini juga mengembangkan kemampuan kita sebagai penulis dalam berpikir kritis dan kreatif, serta meningkatkan kerjasama dan komunikasi dengan baik. Kesimpulan penelitian. Berdasarkan kendala dalam pengisian sensus penduduk online tahun 2020, diperoleh bahwa kendala yang paling banyak dialami oleh responden yaitu sulitnya mengunduh bukti pengisian, sebanyak 16,30%. Kemudian, kendala yang paling sedikit dialami oleh responden yaitu lamanya mencari berkas untuk pengisian sebanyak 1,09%. Berdasarkan kendala yang dialami, daerah yang memiliki kendala tertinggi yaitu berada pada daerah Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sebanyak 10 kartu keluarga mengalami kendala, dan rincian sebanyak 9 kartu keluarga mengalami kendala sulitnya mengunduh bukti pengisian dan 1 keluarga mengalami kendala sulit login. Secara keseluruhan, kendala pengisian paling banyak terdapat pada daerah kabupaten dibandingkan dengan kota. Dan kendala pengisian tertinggi berada pada daerah Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yaitu sulitnya mengunduh bukti pengisian. Diikuti, sulit login berada pada daerah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dengan rincian sebanyak 4 kartu keluarga. Berikut adalah saran yang bisa kami berikan untuk kegiatan sensus penduduk selanjutnya. Berdasarkan kesimpulan dari analisis yang dilakukan, perlu adanya perhatian lebih pada daerah kabupaten, khususnya Kabupaten Bandung, Jawa Barat, karena berbagai kendala. Yang pertama adalah kendala sulitnya mengunduh bukti pengisian dikarenakan masalah jaringan. Yang kedua, perlu adanya himbauan dan tata cara pengisian secara langsung ke daerah-daerah yang belum bisa menggunakan alat komunikasi. Dan yang terakhir adalah kendala sulit login dikarenakan pelayanan platform yang kurang, sehingga perlu ditingkatkan lagi pelayanan platform yang akan digunakan nantinya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.